Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi PAS untuk kelas 11 ya. Jadi soal-soal ini ya bisa jadi sangat mendekati untuk contoh soal-soal PAS adik-adik nanti di sekolahan masing-masing ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke, di sini soalnya adalah spesies yang dapat bertindak sebagai basa menurut teori asam Bronsted and Lowry ya. Ingat, teori asam basa itu ada 3 ya, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan satu lagi adalah si Lewis ya. Itu. Oke, di sini yang ditanya adalah si Bronsted and Lowry. Oke, menurut mereka ya, yang namanya asam ya itu zat yang dalam air dapat melepas apa? Melepas H+ ya, donor H+. Oke, itu asam. Kalau basa ya, nah basa itu dia apa? Basa menerima H+ ya, ini. Oke. Nah, di antara opsi gini, tapi setelah dia menerima H+ atau dia melepas H+, spesies itu harus ada. Oke, kita mulai jawab. A. Nah, A di sini kalau HCO3- ini bertindak sebagai basa, artinya kan asamnya apa? Ya. Oke, kalau misalkan dia di sini adalah suatu basa, ini basa mungkin diterlambangkan saja dengan B. Berarti asamnya adalah H2CO3. Ini namanya asam karbonat, ya, berarti bisa. Sedangkan kalau ini ditambahkan 1H+, ini jadinya adalah H3PO4. Nah, ini asam fosfat, ya. Ini asam fosfat nih. Oke, berarti di sini jawaban A betul, B juga betul. Ya, berarti untuk satu soal ini dia jawabannya udah ada 2, ya. Oke. Yang ketiga nih, NH2- kalau ditambahin H+ jadinya apa? Jadinya adalah NH3, amonia, ya, amonia. Dan ini kalau ditambahin H+ jadinya adalah H3S+. Nah, ini senyawa apa ini? Ini enggak ada, ya. Berarti ini salah. Ini salah. Yang ini tadi betul, ini betul. Nah, ini kalau ditambahin 1H+, maka menjadi NH52+. Oke. Ini pun tidak ada. Oke, ya. Jadi di sini jawabannya berarti ada 3 yang bisa bertindak sebagai basa menurut teorinya asam basa Bronsted and Lowry. Jadi jawabannya A, B, dan C. Oke, jadi ada 3 jawabannya, ya. Nah, di sini perlu diperhatikan, soal ini adalah permintaan soal dari subscriber Mister, ya. Dan dia minta untuk dibahas, dibuatkan videonya, dan ini Bapak buatkan. Oke, jadi nggak masalah ya, karena pada kenyataannya soalnya memang opsi jawabannya itu ada 3. Oke, untuk yang pertama, jadi jawabannya boleh jawab A, boleh jawab B, boleh jawab C, ya. Ini semuanya betul. Oke, ini untuk soal yang pertama, ya. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2, ya. Nomor 2, diketahui data dari berikut ini, ya, nilai Ka. Ya, Ka ini adalah tetapan asam, ya. Ini adalah asam etanoat atau asam asetat, yang kedua asam benzoat, ya, yang ketiga asam metanoat, dan yang keempat adalah asam nitrat, ya. Nilai Ka mereka masing-masing adalah seperti ini, ya. 1,8 10 min 5 ya untuk asam asetat, yang kedua asam benzoat 6,3 10 min 6, yang ketiga asam metanoat 1,8 10 min 4, dan asam nitrat 6 kali 10 min 4.
ya. Yang ditanya adalah urutan kekuatan asam. Nah, ini ya, berarti kalau nilai yang harus diperhatikan untuk soal seperti ini adalah kalau Ka-nya itu makin besar, Ka makin besar, ya, berarti asam makin kuat. Ya, asam makin kuat. Ya, Ka makin besar berarti asamnya akan semakin kuat. Gak hanya berlaku untuk asam saja, ya, basa pun demikian. Kalau misalkan kalau basa itu kan Kb ya, kalau Kb-nya makin besar berarti basanya makin kuat. Oke, berarti di sini kita yang diminta suruh mengurutkan kekuatan asam dari lemah ke kuat. Oke, dan yang paling lemah artinya yang paling kecil, ya. Yang paling kecil adalah min 6 ya, berarti nomor 2 ini. Ini yang paling kecil, ya, terkecil. Jadi langsung saja Bapak tuliskan urutan, ya, urutan dari yang lemah. Urutan dari yang lemah. Yang paling lemah adalah nomor 2, ya. Setelah nomor 2, nomor berapa nih? Ini min 6, ini min 5. Berarti nomor 1, ya. Nah, ini sama-sama min 4. Ya, kalau sama-sama min 4 kan kita lihat angka depannya, ya, kecilan 1,8 dibandingkan 6. Maka yang paling kecil selanjutnya adalah nomor 3. Ya, ini 213, ya, terakhir otomatis yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah yang paling kuat. Oke, jadi jawabannya adalah 2134. 2134 berarti opsi yang D, ya. Oke, ini untuk soal nomor 2, ya. Oke, soal selanjutnya yang nomor 3, ya. Jadi di sini ada apa ya? Ada reaksi kimia yang ditanya di sini. Maka HCN bertindak sebagai apa? HCN itu adalah asam sianida, ya. Nah, biasanya kalau di sini ada reaksi, ya, di mana A tambah B menjadi C tambah D, ya, kemungkinan besar itu adalah teori asam dari Bronsted and Lowry. Tadi di nomor 1 Bronsted Lowry itu adalah yang namanya asam lepas H+, kalau yang namanya basa itu menerima H+, ya, itu. Jadi kemungkinan besar ini adalah asam basa Bronsted Lowry. Selain itu, dalam asam basa Bronsted Lowry ini, ya, asam basa Bronsted Lowry selalu selisih 1H+, ya. Selalu selisih 1H+, dan yang banyak sebagai asam. Nah, ini, ya. Jadi antara HCN dengan CN min di sini hanya 1, di sini nggak ada H. Berarti kan dia selisih 1H. Oke, berarti gini, ya. Nah, artinya yang banyak H kan selalu selisih 1H+, yang banyak sebagai asam. Ini 1 selisihnya, yang banyak ini. Berarti ini asam, anggap aja A1. Yang ini basa, anggap aja B1. Ya. Nah, ini juga selisih 1H+ nih. Ya. Yang ini hanya 3, ini hanya 2. Selisih 1H+, ya. Maka yang ini berarti asam. Anggap aja asam kedua. Yang ini basa yang kedua. Oke. Di sini pertanyaannya adik-adik ya, asam sianida bertindak sebagai apa? Ternyata asam sianida di sini bertindak sebagai asam, ya. Lebih tepatnya adalah asamnya Bronsted and Lowry. Ya, ini. Berarti mana nih jawabannya? Asam dari Bronsted Lowry. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Oke. Yang ini
asam, ini bahasa salah. Amfiprotik itu maksudnya bisa bertindak sebagai asam, ya. Yang namanya amfiprotik ini, jadi yang namanya amfiprotik, ya. Di sini dia bisa sebagai asam ataupun sebagai basa. Itu kalau amfiprotik, ya, amfiprotik sama saja. Oke, ya. Ini untuk soal nomor 3. Oke.